Selamat pagi, Jess. Ini ada komen ya, tak spill langsung ya. Berarti bakso top, Pak. Nah, ini konsepnya salah. Bakso, nugget, sosis, not recommended. Daging-daging olahan, not recommended. Kenapa? Karena kalau kamu membuat daging olahan sendiri, maka dagingnya porsinya pasti lebih banyak daripada yang lain. Tapi kalau kamu membeli di pasar, membeli di luar, saya tidak merekomendasi, saya tidak menjamin daging akan lebih banyak daripada tepungnya. Paham ya maksud saya ya? Jadi kalau dibilang berarti bakso top, Pak, ya kuah kaldunya top. Tapi baksonya saya tidak menjamin. Ya, saya tidak merekomendasi. Karena berarti tidak boleh dimakan. Ya salah juga, boleh aja. Kan kamu punya keinginan untuk makan, makan aja. Tapi saya tidak merekomendasi. Pak Jess sendiri makan bakso enggak? Makan, belum tentu sebulan sekali. Sebulan sekali berapa bulan? Benar enggak? Ya kan bilangnya belum tentu sebulan sekali. Ya. Setahun aja. Hah? Setahun sekali doang. Nah, setahun aja saya sekali doang. Pasti Malang. Makan baksonya Cak siapa itu? Yang terkenal lah. Ya, yang terkenal. Bakso Cak siapa itu yang di Malang itu. Ya, setahun sekali itu saya makan bakso di situ. Dan kalau saya makan bakso, apakah dimakan semuanya? Yo ya. Saya nikmatin semuanya. Dan saya pasti memakannya tidak di malam hari. Ya, pasti memakannya di siang hari. Karena apa? Karena kepengen saya kalori yang saya makan dari tepung-tepungan itu habis terpakai ketika saya melakukan aktivitas, ketika saya nge-gym, ketika saya olahraga. Gitu, Jess. Jadi contoh kayak anak-anakmu, resiko loh. Kamu kalau punya anak-anak sekolah, baik itu TK, SD, SMP, SMA, pagi-pagi kamu sarapin, tapi sarapannya kacau. Waduh, kamu sedang menciptakan monster itu di rumahmu. Pak, berarti anak-anak sekolah nggak boleh sarapan. Sebentar ya, saya kecilin dulu televisi. Kalau kamu kepengen punya anak yang sehat, tidak sarapan itu lebih bagus daripada kamu sarapin anakmu. Kenapa? Karena kamu ketika memberikan sarapan kepada anakmu, pasti alasannya karena ganjil perut, supaya tidak kelaparan. Salah besar. Justru malah ketika anakmu berangkat sekolah, biarkan dia kelaparan. Karena itu yang terbaik. Kenapa kok terbaik? Karena dia mengajar, karena dia membiarkan pankreasnya tidak memproduksi insulin. Kenapa? Karena tidak ada makanan yang masuk ke tubuhnya. Jadi itu akan membuat dia lebih sehat. Ya, lebih kuat badannya, lebih sakti yang namanya antibodi di tubuhnya gitu. Tapi kalau kamu udah biasakan dengan sarapan ketika dia pagi bangun tidur, maka kamu sudah merusak tubuh anakmu. Makanya kenapa anakmu gampang pilek, dikit-dikit pusing, dikit-dikit mules, pokoknya dikit-dikit lah gitu. Belum lagi nanti ketika di sekolah jajan, ya daripada dia dikasih sarapan dan kemudian dia jajan di istirahat pertama, jajan di istirahat kedua, siang jajan lagi, makan lagi, ya lebih baik berangkatnya tidak ada sarapan. Itu lebih sehat pasti. Apalagi kalau berangkat sekolah tidak sarapan, dia jalan kaki. Wah, itu lebih sehat lagi, Jess. Beneran, itu lebih sehat lagi. Loh Pak, kan tubuh anak-anak yang beraktivitas, yang sekolah kan lebih membutuhkan banyak kalori. Kalori yang mana dulu? Kalori untuk belajar atau kalori untuk beraktivitas? Kalori untuk belajar atau kalori untuk berjalan atau exercise? Yang dibutuhkan ketika anakmu sekolah adalah lemak. Karena itu vitamin untuk usus dan otaknya, lemak. Kalau suplemennya namanya MCT. Kalau makanannya telur. Kalau makanannya daging. Kalau makanannya seafood. Kalau makanannya adalah ikan. Itu baru benar. Sehingga anakmu cerdas, anakmu sehat. Terutama ketika dia baru dilahirkan, itu harus 2 tahun pertama adalah susu ASI. Bukan susu formula, bukan susu sapi, bukan susu kambing, bukan juga susu kuda. Tapi ASI, baru anakmu sehat. Ya, nah kalau kamu sudah melihat kehidupan kamu, ya, terus kemudian kamu punya anak dan kemudian sekolah,
Dan kamu kemudian sarapin, dan sarapinnya adalah nugget, sarapinnya adalah sosis, sarapinnya adalah daging-daging olahan, sarapinnya adalah ultrafood Indomie, sarapinnya adalah mimian. Aduh, Jess, nasi kuning, mau nasi uduk. Berarti kamu sedang menciptakan monster itu. Ketika dia makan, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi 3-5 tahun kemudian kamu akan merasakan duitmu boncos, dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit ke rumah sakit, dikit-dikit obat, dikit-dikit masalah ini, dikit-dikit masalah itu. Kenapa? Karena proses degeneratif itu berjalan dengan seiring berjalannya waktu. Dan ketika degeneratif terjadi, di mana sel gagal meregenerasi, karena sel tidak memakan makanannya, apa itu makanan sel? Mineral, vitamin, asam amino, asam lemak. Tapi yang paling banyak kamu asupkan adalah karbohidrat, gula. Nasi itu gula, tepung itu gula, jajanan itu gula, cemilan itu gula, minuman-minuman berenergi itu gula, gorengan-gorengan itu gula. Yang judulnya kamu adalah makanan-makanan yang dipakai untuk ganjil perut, itu semuanya gula. Dan yang ini kamu abaikan, yang 4. Dan yang 4 ini sebetulnya ada pada ikan, daging, seafood, telur. Kaldu ayam, bagus. Kaldu sapi, bagus. Kaldu kambing, wah top banget. Kaldu tulang-tulang apapun, kaldu, pokoknya namanya kaldu, jos banget. Tapi bukan baksonya. Daripada kamu makan baksonya, kamu mendingan masukkan dagingnya ke dalam kaldunya. Atau tulang-tulangan. Kalau orang Chinese itu biasanya membuat yang tulang-tulangan itu iga. Apa namanya itu kalau orang Chinese punya itu? Iganya pakai iga babi itu apa namanya itu? Ya, bisa pakai iga, bisa pakai kaki, bisa pakai apa gitu. Itu semuanya tulang-tulangan itu. Ketika direbus sampai empuk banget, ya daripada kamu bakso, daging olahan, ya lebih baik langsung seruput kaldunya sama berakoti. Apa itu kalau berakoti itu? Ya makan tulangnya itu, sembari nyeruntup sum-sum. Wah, gitu aja, itu lebih sehat kamu. Ya, ini pengetahuan loh, Jess ya. Saya tidak memusuhi UMKM, saya tidak memusuhi pedagang bakso. Meskipun bacot saya lomcer ngomong kayak begini, pelangganmu tetap ada, bos. Tidak usah khawatir. Karena apa? Karena 10 orang yang mendengarkan saya, yang percaya omongan saya tidak lebih dari 1-2 orang. 8 orangnya nekat yang nyata. Dia tetap makan, tidak ada masalah. Ya, karena memang seperti itulah keadaan kita, manusia. Ya, otak kita ini kan hebat. Kamu bisa dibuat untuk percaya yang benar-benar harus kamu percaya, tapi kamu tidak mau percaya. Tapi otakmu bisa mempercayai semua yang zong, yang hoax. Itu kamu bisa mempercaya. Contohnya pengikut Dr. Tifa, pengikut Roy Suryo, pengikut Rismond itu loh, banyak banget itu yang keracunan tertipu dengan hal yang tidak perlu dipercayai. Ijazahnya Pak Jokowi palsu. Nah itu kamu percaya itu. Ya, itu udah jelas banget bahwa otak manusia itu meskipun ditunjukkan sebuah kebenaran, dia tetap tidak percaya. Apalagi kalau soal yang lain, wah saya tidak berani ngomong deh, Jess. Saya ngomong saya masalah makanan aja. Ya, masalah makanan. Kamu ditunjukin bahwa ini penyebab dari penyakit 3-5 tahun yang akan datang. Kamu menjadi monster di keluargamu. Kamu menjadi monster di rumahmu. Kamu menciptakan monster di rumahmu. Kamu tetap tidak percaya. Ya, kalau saya kan udah 5 tahun ini saya udah membersihkan diri saya dari makanan-makanan itu. Saya nggak makan nasi lagi, saya nggak makan gorengan-gorengan, saya nggak makan tepung-tepungan, saya nggak makan jajan-jajanan, saya nggak makan cemilan-cemilan gitu. Kalau toh makan hanya untuk nyicipin saja dan itu belum tentu sebulan sekali. Bisa jadi 3 bulan sekali, bisa jadi setahun sekali. Karena apa? Ya karena itu makanan. Ya tapi saya melihat dari kegunaannya, nggak berguna buat tubuh saya, ya saya nggak menyasar, nggak ngejar. Tapi kalau berguna, saya sikat habis. Ya, yang namanya daging, yang namanya telur, yang namanya ikan, yang namanya seafood, saya habiskan. Semua yang dimasak itu, telur, ikan, daging, seafood yang dimasak, sudah ada karbonya. Makanya saya tidak makan pakai nasi. Saya tidak makan pakai mie, saya tidak makan pakai gorengan-gorengan, saya tidak makan pakai manis-manisan. Gitu. Minum es campur, minum enggak? Minum, tapi belum tentu sebulan sekali saya minum es campur. Nah ini malah setahun lebih saya enggak minum es campur sama sekali.
Nah, kayak gitu, Jess. Tapi boleh nggak? Monggo silahkan. Tapi jangan sampai itu mengganggu pagi harimu dan malam harimu. Saya udah mengutarakan, pagi itu adalah delta menuju ke beta, malam hari adalah beta menuju ke delta. Nah, itu harus disesuaikan dengan nih gelombang otak kita sehingga kamu sehat. Gitu.